sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Halo guys, gimana nih kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan teman-teman aku bakal jelasin sedikit mengenai protokol kesehatan yang dijalankan di kota atau daerah kami masing-masing. Nah, kalau aku ya di Surabaya ini, protokol kesehatan itu masih wajib untuk dijalankan di mana-mana, seperti pusat perbelanjaan dan tempat umum lainnya. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19 yang sudah terbilang cukup parah di Surabaya ini. Nah, masyarakat diwajibkan untuk memakai masker dan apabila kedapatan tidak memakai masker maka akan terkena denda. Physical distancing wajib dilaksanakan, serta suhu tubuh juga dicek oleh petugas yang ada di sekolahan, bank, dan tempat umum lainnya. Beberapa tempat umum juga menyediakan fasilitas seperti sarung tangan plastik untuk mengurangi kontak, serta kemudian ada bilik disinfektan dan juga tempat untuk mencuci tangan sebelum memasuki tempat tersebut. Sekolah-sekolah juga tidak melaksanakan pembelajaran secara offline, tetapi melakukan pembelajaran online atau yang disebut juga pembelajaran jarak jauh. Nah, hal-hal tadi itu yang untuk di Surabaya secara umum, guys. Nah, kalau di perumahanku sendiri, protokol kesehatan masih dijalankan dengan ketat. Nah, semenjak ada COVID-19 ini, pintu masuk ke perumahanku itu diberi portal yang dijaga oleh satpam. Nah, hal ini berguna agar tidak sembarang orang dapat masuk ke perumahanku. Ojek online serta kurir-kurir yang ingin masuk ke perumahanku juga diwajibkan untuk melaporkan diri ke pos satpam sebelum memasuki perumahan. Nah, mereka juga diwajibkan untuk mencuci tangannya sebelum masuk ke perumahanku. Para warga juga dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah jika tidak ada keperluan, dan jika perlu keluar, maka diwajibkan untuk menggunakan masker serta menjaga jarak antar lain. Nah, segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian saat ini. Jangan lupa pakai masker ya guys. Jaga jarak, serta gunakan hand sanitizer saat bepergian. Terima kasih. Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di tempat tinggalku berbeda di kota-kota yang memiliki banyak kasus, seperti di Jakarta. Tempat-tempat umum seperti mal, restoran, supermarket, dan lain-lain tetap dibuka. Meskipun begitu, ada himbauan kepada tempat-tempat umum ini untuk tutup lebih cepat dari sebelumnya. Artinya, kita masih boleh berkumpul bersama orang lain maupun keluarga dalam jumlah banyak. Namun, ada syarat tertentu agar hal itu tidak menambah penularan COVID-19. Contohnya, kewajiban mengikuti protokol kesehatan ditetapkan ketat dan tidak dilonggarkan. Protokol kesehatan tersebut terdiri dari kewajiban memakai masker, mencuci tangan, mengecekkan suhu tubuh, dan pembatasan sosial atau yang biasa kita kenal social distancing. Masyarakat sekitar pakai masker saat bepergian keluar rumah. Selain itu, masyarakat wajibkan tangan sebelum memasuki tempat umum, baik menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Saat akan memasuki tempat umum, ada petugas yang bertugas mengukur suhu tubuh sebelum memperbolehkannya masuki ke tempat itu. Saat berkumpul pun, kita tetap harus menjaga jarak satu sama lain. Peraturan ini tetap harus dilakukan pencegahan penularan COVID-19. Ingat, kasus di sekitar tempat tinggalku tidak sama dengan nol, bahkan angkanya mencapai ratusan. Belum lagi, penerbangan dari kota lain masih dibuka. Artinya, penularan COVID-19 dalam jumlah banyak tetap mungkin terjadi jika peraturan ini dilanggar. Kita tetap dianjurkan untuk tetap di rumah jika tidak ada kepentingan, karena cara ini merupakan cara teraman untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Terima kasih. Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah rumah saya masih dijalankan hingga saat ini. Walaupun tidak seperti saat pertama kali COVID-19 menyebar di Indonesia, di mana saat itu pengurus RT rumah saya mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menutup tempat ibadah, dan pengurus RT rumah saya melarang orang bukan penduduk, penghuni, atau pemilik rumah
untuk memasuki wilayah RT rumah saya. Tetapi sekarang pengurus RT wilayah rumah saya sedikit melonggarkan pelaksanaan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19. Walaupun adanya pelonggaran pelaksanaan protokol kesehatan, pengurus RT rumah saya tetap menjalankan beberapa protokol dan peraturan untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah RT rumah saya. Seperti semua warga dari wilayah RT rumah saya diwajibkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Dan untuk orang yang bukan pemilik atau penghuni wilayah RT rumah saya, sekarang diperbolehkan masuk, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan, di mana orang yang akan masuk harus memakai masker, suhu tubuh tidak boleh lebih dari 38, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah rumah saya. Terima kasih. Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di sekitar tempat tinggal saya masih dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun pelaksanaan tidak seperti yang dilakukan di daerah klaster COVID-19 lainnya, daerah saya tetap melakukan dan mewajibkan pelaksanaan 3M. 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau social distancing. Lalu tempat-tempat yang biasanya ramai dikunjungi seperti toko swalayan, pasar tetap dibuka, namun mereka memberikan fasilitas berupa tempat cuci tangan bagi pengunjung maupun pemilik kios. Selain itu, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mengenakan masker saat pergi keluar rumah. Tempat ramai lainnya seperti sekolah juga sudah mulai menerapkan sistem belajar shift, yaitu dengan menjadwalkan siswa-siswinya masuk secara bergantian. Selain itu, sekolah juga tetap memberikan pembelajaran secara online atau daring bagi siswa-siswinya yang belum terjadwal untuk sekolah secara offline. Sekolah juga memberikan fasilitas masker, tempat cuci tangan bagi siswa-siswinya dan juga tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Selain itu, penerapan jaga jarak juga dilakukan di sekolah. Sejauh ini, pemerintah masih menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dan tetap beraktivitas dari rumah. Jika memang diperlukan dan sangat penting, maka warganya harus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menerapkan social distancing saat keluar dari rumah. Sekian update mengenai pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan saya. Terima kasih. Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat tinggal saya sudah cukup baik. Hampir semua masyarakat sadar secara mandiri dan disiplin dalam menaati peraturan. Walau daerah saya tergolong rendah dalam hal kasus penyebaran COVID-19. Fasilitas dan keamanan juga ikut diperbarui serta diperketat sesuai arahan dari Menteri Kesehatan. Banyak tempat seperti toko dan kios kecil tetap buka. Tetapi beberapanya ada memiliki rentang waktu yang lebih singkat. Misalnya dia ada sempat buka dari pagi, biasanya dari pagi hingga malam. Sekarang dari pagi terkadang bisa dari hingga sore ataupun terkadang sampai siang saja. Itu pun mereka tetap menerapkan social distancing, yaitu jaga jarak, dan mereka juga diwajibkan menggunakan masker, serta jumlah mereka pun dibatasi. Ada juga beberapa toko yang menyediakan tempat cuci tangan, serta penghalang transparan, bisa berupa dari plastik, agar ketika transaksi terjadi, para pelaku seperti penjual dan pembeli tidak akan berkontak fisik secara langsung. Pada gedung-gedung pemerintah juga diwajibkan melakukan scan suhu tubuh menggunakan thermal gun, juga memakai masker,
serta mencuci tangan oleh para petugas sebelum memasuki ruangan ataupun setelah dan melakukan aktivitas. Terkadang pihak Polri pun ikut turun ke lapangan dengan melakukan penyemprotan disinfektan sepanjang jalan raya, serta berpatroli di kawasan yang rentan akan keramaian, misalnya seperti pasar. Kami juga dianjurkan untuk tetap di rumah jika tidak berkepentingan khusus, serta untuk selalu menjaga kesehatan kami dengan mencuci tangan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri jika penyebaran tersebut bisa berasal dari luar, seperti melalui transportasi, penerbangan, ataupun pelayaran kapal. Dimana ketika membawa-bawa orang dari luar, terkadang ada saja beberapa yang berhasil lolos dari petugas, sehingga ini juga bisa berakibat fatal jika terjadi penyebaran. Sekiranya cerita tentang kondisi serta pelaksanaan protokol di kesehatan di tempat saya. Terima kasih. Saya ingin mewawancarai Ya. mengenai keadaan di pasar ini. Ya. Pertama bisa mengenai Bapak itu. Ya, nama saya Nasrun, usaha Tautek di Pasar Pakis. Di pasar Pakis ya. Ya, Saya ingin mau bertanya, bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di pasar sekarang? gini ya, saya sebagai penjual, saya berusaha untuk pakai masker untuk menghindari COVID corona. Dan selama ini, alhamdulillah tidak ada penyakit yang menular di sini. Ada korban? Tidak ada korban. Kalau bicara tentang protokol kesehatan ya, sekarang ini bagaimana sih kondisi bisnis yang Bapak jalani sekarang? Itu apakah ada ada mengalami penurunan gitu? Selama ada COVID corona ini, penjualan menurun 70% lah kira-kira itu. Selain dari penurunan bisnis ya, Ya, itu di bidang sosial itu yang saya maksud itu kayak kontak dengan penjual itu semakin berkurang atau kontak dengan antara pedagang itu semakin berkurang juga atau gimana, itu ada seperti itu Pak? ya, ya ada. Gejalanya itu gimana sih? Bisa beri contohnya kalau misalnya ada kontak antara penjual itu semakin menurun, kayak tanda-tandanya kayak apa, sama kontak para pedagang kan biasanya kan lebih dekat gitu Iya, kan. iya. Ada tanda-tandanya itu pembeli itu kayaknya ketakutan itu, iya. Ada yang kalau pembeli itu ada yang itu langsung dibungkus saja, nggak ada yang berani dimakan di situ. Gitu. Berani makan di tempat. Iya, nggak berani dimakan di tempat. Kalau sama pedagang lain itu ada perubahan nggak, kayak perubahan sosial gitu, maksudnya kayak perubahan cara berkomunikasi atau perubahan tempat peletakan tempat dagang gitu? Ya ada. Contohnya itu gimana lagi? Kayak ada pedagang gitu, Iya. itu kan kayak dulu kan bisa saling berdekatan jualannya, itu ada perubahan nggak atau? Ya ada perubahan. Ya. Pokoknya itu sama-sama ada ketakutan gitu loh. Jadi sama ya? Iya, iya. Iya. Ya udah kalau begitu makasih ya Pak. Ya, sama-sama.